Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana ila ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman sekalian, sahabat Remesya yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Yang ikhwan apa kabar? Semua sehat? Alhamdulillah. Yang akhwat apa kabar? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah malam hari ini dari sekian banyak yang masih diberikan kesempatan hidup di dunia, kita yang dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya, dimudahkan setiap urusan hidupnya untuk bisa hadir ke taklim ini. Semoga taklim kita malam ini, setiap langkah kaki menuju tempat ini menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan kita pun berharap kepada Allah, semoga sepulang di sini, siapapun di antara teman-teman yang barangkali sedang punya persoalan dalam hidupnya, sedang punya masalah, sedang gelisah, semoga pulang dari sini Allah berikan jalan keluar dari setiap persoalan kehidupannya. Kenapa Ahilman membuka dengan harapan-harapan yang seperti itu? Karena saya teringat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dan ini hadisnya bagus sekali. Ahilman suka menyebut-nyebutkan di awal pertemuan taklim biasanya. Apa kata baginda Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Oke, nggak usah pakai harokat ya. Teman-teman sudah biasakan baca kitab gundul begitu kan ya. Kelihatan dari wajahnya ini, kelihatan sekali insya Allah ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Lihat kalimatnya ke depan, fokus. Man itu artinya, kalau teman-teman menemukan kalimat man dalam bahasa Arab, itu berarti menunjukkan arti yang luas, manusia yang universal. Maknanya tidak terbatas laki-laki atau perempuan, tidak terbatas, mohon maaf, yang datangnya duluan atau belakangan, tidak terbatas yang duduknya di depan atau belakang, tidak terbatas yang hidungnya mancung atau bukan pesek, kurang mancung ya. Karena kalau pesek agak kurang enak dengarnya ya. Tidak terbatas orang yang tinggi ataupun orang yang kurang tinggi ya. Jangan pendek, karena kurang enak kalau pendek gitu. Jadi tidak terbatas. Maknanya
ketika teman-teman menemukan dalam kalimat bahasa Arab itu huruf man atau kalimat man, maka maknanya adalah siapapun, termasuk barangkali kita yang hadir di sini disapa dengan kalimat ini. Apa Ustadz? Yuridillahu, yang diinginkan oleh Allah. Coba Hilman tanya, kalau manusia yang ingin, punten, lebih banyak yang terjadi atau lebih banyak yang tidak terjadi? Saya ulangi pertanyaannya, kalau kita manusia yang ingin, lebih banyak yang terjadi atau yang tidak terjadi? Tidak terjadi. Ya, bahkan mohon maaf, banyak di antara kehidupan kita pun selama ini banyak yang di luar rencana kita. Betul apa enggak? Betul kan? Misal, mohon maaf, barangkali ada akhwat yang sudah menjalin hubungan dengan seseorang, ya, 3 tahun lamanya, kemana-mana bareng, nyicil motor 3 tahun ya. Lama banget, luar biasa, tapi nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada badai, nggak ada ombak, tiba-tiba mohon maaf, laki-laki yang sudah dari kecil kita simpan foto ijazahnya, yang sudah dari kecil kita simpan memori tentang dirinya, itu dengan sangat mudah sekali tiba-tiba kemudian dia menikah, dan paling menyakitkan, nikahnya dengan teman dekat kita lagi. Itu kan sakit banget, mohon maaf. Ustadz, terus gimana kalau kita yang ingin, demi Allah banyak yang tidak terjadi? Betul apa betul? Iya apa ya? Mungkin ada di antara teman-teman yang mau kuliah, mohon maaf, misal berharap kuliahnya di UI jaket kuning, tapi barangkali takdirnya dapat UI negeri, UIN maksudnya begitu, pengennya jaket warna kuning, datangnya jaket warna biru. Kalau kita merencanakan pengen kuning, datangnya yang biru, maka mohon maaf, berarti Allah yang mau. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah yang mau, pasti terjadi atau kemungkinan ada yang tidak terjadi? Pasti terjadi. Surat Yasin ayat kedua terakhir, kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Setiap perkara, kalau Allah yang sudah ingin, mustahil dalam pandangan kita, tidak mungkin dalam bayangan kita, rasanya susah Ustadz dalam benak pikiran kita. Kalau Allah yang sudah mau, Allah yang sudah ingin, tinggal Allah bilang apa? Kun fayakun. Dalam hadis ini perhatikan kalimatnya, siapapun yang diinginkan oleh Allah, bukan manusia yang ingin. Apa Ustadz Hilman? Bihi, terhadap orang tadi. Kembali kalimatnya kepada man sebelumnya. Apa yang Allah inginkan? Khairan, kebaikan dalam hidupnya. Punten, mohon maaf teman-teman, kalau menemukan kalimat khairan dalam bahasa Arab, itu maknanya kebaikan multidimensi. Kebaikan apa? Multidimensi itu berarti kebaikan yang biasanya kita menyebutkan ada 2 hal. 1 kebaikan dunia, 2 kebaikan akhirat. Dunia akhirat, karena kalau masing-masing kebaikannya itu biasanya ditulis dengan istilah hasanah. Makanya ada doa kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau digabungkan dua-duanya ditulis dengan istilah apa? Khairan. Paham sampai di sini? Berarti kalau Ahilman ulangi terjemahnya, siapapun yang diinginkan oleh Allah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Coba Ustadz mau tanya, yang di sini kebaikannya mau dunia aja, mau akhirat saja, atau dua-duanya? Dua-duanya kan? Gak mungkin misalnya di antara teman-teman ngomong begini, Ustadz gak apa-apalah, aku mah yang penting bahagia di dunia, nanti mah kumaha nanti, gimana Allah aja. Dan aku juga nggak tahu gimana Allah, kan nggak begitu juga. Atau barangkali teman-teman juga nggak bilang barangkali begini, Ustadz gak apa-apa, aku mah tersiksa di dunia, memang hati aku mah disimpan untuk disakiti oleh banyak orang Ustadz, gak apa-apa aku mah begini juga, yang penting dapatkan surga. Kan nggak gitu juga gitu loh. Dunia mau baik, akhirat mau baik, begitu kan? Baik Ustadz, apa ciri yang paling melekat yang akan Allah tandai kepada orang tersebut? Cirinya adalah yufaqihu fiddin. Orang tersebut akan dimudahkan oleh Allah
untuk bisa memahami urusan agamanya. Faham urusan agama. Salah satu caranya untuk paham dengan agama adalah dimudahkan untuk bisa datang ke majelis ilmu. Punten ya, di sini kalimatnya bukan yu'allimhu. Kalau yu'allimhu tahu, tapi kalimatnya yufaqihu. Faqih itu artinya paham. Paham itu artinya masuk ke dalam hati. Ke dalam hati itu berarti mulai hari ini ketika teman-teman didorong oleh Allah datang ke tempat ini, maka catat baik-baik, teman-teman sedang disiapkan oleh Allah mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Pernah nggak teman-teman nanya begini, Ustadz Hilman, Ahilman, kenapa ya aku teh dari sekian banyak orang, kenapa aku sekarang ada di masjid seperti ini? Padahal dulu mah nggak pernah nyangka aku teh ke masjid, udah suka panas dingin kalau ke masjid ya aku mah. Tapi sekarang jadi tiba-tiba, mohon maaf, malam Jumat dari sekian banyak kesibukan kita, kenapa saya yang ada di sini? Why always me? Kenapa harus selalu saya ada di sini? Dan mohon maaf, ini kan Ahilman, kalau dilihat dari wajahnya ini kayaknya ngaji nggak kurang-kurang. Bahkan kalau dilihat dari wajah ini Quran di luar kepala semua ini. Di luar gitu maksudnya. Kayaknya nggak kurang-kurang gitu loh. Tapi kenapa teman-teman dimudahkan oleh Allah? Karena teman-teman sedang disiapkan apa? Kebaikan oleh Allah. Maka mohon maaf ya, kalau teman-teman sedang taklim seperti ini, jangan keluarkan kalimat-kalimat yang negatif. Keluarkan kalimat-kalimat yang baik dan positif. Karena barangkali teman-teman sedang disiapkan kebaikan-kebaikan. Dari hati yang paling dalam saya berharap kepada Allah, semoga yang sedang rumit hidupnya, Allah berikan kelapangan dalam hidupnya. Barangkali yang belum jelas jodohnya, Allah bukakan sepulang dari sini, ketukar sendalnya sama teman itu. Memang kadang-kadang cara Allah menjodohkan kita tuh ada aja caranya gitu. Teman-teman jangan mendahului Allah untuk mengurus takdir kita. Dan kita mah cuma bisa ikhtiar, betul apa enggak? Allah aja yang menentukan mah. Tapi jangan diniatin dari rumah. Aku mah ke Remisya teh ngaji dah pengen ketemu sama itu. Siapa itu dah nggak tahu. Aku termisah teh cantik-cantik beneran. Tapi nggak semua sih ya, memang yang cantik-cantik yang enggak aja gitu. Dan aku teh tahu banget Ustadz, kalau ngaji di Remisya teh ada satu orang yang suka aku incar. Yang mana? Itu yang pakai kerudung. Oh iya, artinya berarti sama, semua pakai kerudung berarti. Maksudnya saking nggak fokus mana incerannya, semua diincar sama dia gitu loh. Gak boleh jadi niat. Kalau jadi niat salah ngajinya. Kalau itu jadi pancaran yang Allah berikan kebaikan, kita nggak pernah bisa nolak. Betul apa enggak? Contoh, ini mah sederhana aja ya. Misalnya teman-teman pulang dari sini, mungkin, ini mah mungkin, jangan dipraktekin, jangan ya. Teman-teman nanti keluar, pas keluar itu teman-teman lihat ada satu akhwat yang belum pulang. Satu orang ditanya sama teman-teman, Assalamualaikum Uhti. Hati-hati, tidak semua Assalamualaikum Uhti buaya, tidak semua ya. Karena kalau bukan dengan Assalamualaikum harus dengan cara pagi menyapanya, betul apa enggak? Biasa aja buaya tuh. Langsung kalau buaya mah cepat jawabannya itu. Ya, Assalamualaikum Uhti. Waalaikumsalam. Pulang kemana? Belum dijemput? Iya nih, tadi mesen online ini susah banget ya. Kenapa? Nggak tahu, biasanya bisa. Coba aku lihat. Oh, pantesan nggak ada kuotanya. Atau sampai hari kiamat kurang 2 hari juga nggak akan ketemu kalau gitu mah. Terus gimana? Iya, susah banget ini teh dapatnya. Aduh, jadi malu nggak ada kuota aku teh. Emang kemana pulangnya teh? Aku ke Pamulang pulangnya. Pamulang? Emang kenapa Bang? Kok sama sih? Di mana emang Pamulangnya? Itu di Pamulang 2. Ya setelah Ciater itu kan? Sebelum wali kota atau setelah wali kota? Setelah kantor wali kota. Masa? Ih kok sama banget? Coba. Di sebelah wali kotanya sebelah mana lagi? Jauh nggak dari sebelah kantor wali kota itu? Enggak sih, 5 menitan lagi.
bener. Emang kenapa kok abang kaget gitu? Rumah aku juga di situ loh, nggak jauh. Terus gimana? Ini mah kalau Uhti mau gini aja ya. Ini aja. Ini kalau mau ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Gimana? Aku tuh kalau udah malam gini, kalau lihat akhwat suka khawatir kalau jalan sendirian. Gimana kalau gini, nanti Uhti aku pesenin online. Jadi nggak apa-apa Uhti sama tukang ojek, tapi izinkan aku yang ada di belakangnya. Aku nanti motor aku ngikutin dari belakang. Sebenarnya aku mau nawarin ngebonceng di motor aku, cuman aku tahu kita belum halal. Jadi nggak apa-apa, nanti Uhti naik ojek aja kayak biasa. Nanti abang dari belakang ngikutin. Bener? Iya, nggak apa-apa. Aku pesenin sekarang ya. Dipesenin. Ketemu ojeknya. Kita dari belakang terus ngikutin. Kadang-kadang ya, kalau si ojeknya macam-macam langsung dikelaksonin. Titit, titit. Tolong dijaga ya. Terus Masya Allah, makin dekat itu si abang makin kaget. Ini kan jalan ke rumah saya, dan bener-bener jalan ke rumah saya. Terus tiba-tiba berhenti di depan rumah dia. Dia teh kaget pas turun. Uhti, hari kamu teh siapa sih sebenarnya? Emang kenapa? Ini kan rumah saya. Coba dibuka cadar kamu. Masya Allah, pas dibuka, Assalamualaikum abang. Eta cek si abang nak, jadi kamu adek selama ini teh, kamu nipu aku. Jadi ternyata dia teh nganterin adeknya. Adeknya oke ngaji karmisya ternyata. Masya. Jadi kumah Ustaz Hilman ya lah, niatnya jangan macam-macam lah ya. Bisi takutnya teh kita udah berharap banyak, nah tiba-tiba jadi meleset. Makanya teman-teman, ini kabar baiknya aja buat teman-teman sekalian yang datang ke sini, siapin kebaikannya, siap-siap dapat surprise dari Allah Subhanahu wa taala. Kita aja kalau dapat surprise dari manusia seneng aja, seneng banget. Seneng banget kan? Nah, sekarang bayangin dapat surprise dari yang namanya siapa? Allah. Nah, oleh karena itu ini jadi pesan pertama dari Ahilman buat teman-teman sekalian. Semoga teman-teman bisa istiqomah ya. Sampai kapan Ustadz? Sampai husnul khotimah. Karena yang paling mahal dari hijrah itu bukan hijrahnya. Hijrah mah mudah. Yang paling susah apa? Istiqomah. Lebih susah lagi husnul khotimah. Makanya kata Imam Syafi'i dalam perkataannya kan, berkali-kali Ahilman sampaikan di kalimat ini. Semua manusia itu rugi kan, kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu rugi kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal, jazakallahu khair, rugi kecuali orang yang istiqomah. Seorang yang istiqomah rugi kecuali orang yang ikhlas. Semua orang yang ikhlas rugi kecuali yang husnul khatimah. Dah. Coba, ini tingkatan pertama, ini tingkatan kedua, ini tingkatan ketiga, ini keempat, ini kelima. Coba Hilman tanya, teman-teman masuk ke kriteria yang mana saat ini? 1, 2, 3, 4, atau yang mana? Atau belum semuanya? Ustadz, aku belum semuanya, yang mananya? Puntennya, kalau boleh saya sampaikan, barangkali mohon maaf, mungkin kalau ilmu mah insya Allah lah kita pelan-pelan sudah punya ilmu itu. Amal insya Allah Ustadz, yang wajib-wajib mah kita mah beramal aman lah. Istiqomah insya Allah Ustadz, kita istiqomahkan yang mudah dalam kehidupan kita barangkali. Ikhlas insya Allah, pelan-pelan kita harus belajar ikhlas. Tapi barangkali yang belum ada kepastian adalah yang husnul khotimah ini. Betul apa enggak? Sampai kapan kita diberikan kesempatan seperti ini? Makanya kalau kata Al-Imam Al-Ghazali,
Kalau kamu sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi orang baik dan mendapatkan kebaikan, segera berbuat baik itu. Karena bisa jadi besok lusa kita nggak punya kesempatan yang sama. Kalau hari ini masih bisa sholat di belakang imam, sholatlah. Sebelum besok disolatkan di depan imam. Kalau hari ini masih bisa berangkat ke masjid, berangkat ke masjid. Sebelum besok dan kita digotong, dipaksa diangkat ke masjid. Kalau saat ini kita masih bisa baca Quran, baca. Sebelum besok Quran dibacakan dalam tubuh kita. Kalau sekarang kita masih sedekah, sedekah. Kan begitu banyak orang yang sudah di alam kubur minta dihidupkan kembali oleh Allah, hanya minta untuk jadi apa? Fa'saddaqa wa akun minas sholihin. Aku akan menjadi orang yang ahli sedekah dan menjadi orang yang soleh. Maka mohon maaf, kalau teman-teman berbuat baik, jangan nanti keburu mati. Jangan nunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Kalau saat ini ada kesempatan baik itu, maka kejar kebaikan itu. Karena belum tentu teman-teman mendapatkan hal yang sama. Begitupun juga selanjutnya. Kalau sekarang akhwat sudah datang seorang laki-laki berkuda putih ke rumah antum. Kalau nggak pakai kuda, mungkin pakai elangnya. Angling Dharma meureun cenah datang ke rumah gitu. Kalau nggak berkuda putih, minimal beravanza putih atau berinnova putih atau bersuprafit yang putih ya. Nggak masalah selama dia soleh, selama dia baik. Jangan pernah lihat kekayaannya hari ini. Ini tips dari Ahilman ya. Yang akhwat, jangan memilih laki-laki karena rezekinya saat ini, tapi pilihlah laki-laki karena potensi rezekinya di waktu yang akan datang. Demi Allah, kalau ada laki-laki yang datang ke rumah antum hari ini usia 25 ke bawah, kalau dia bawa motor Harley maksudnya gitu, itu pasti diselundupin oleh Direktur Utama Garuda. Maksud saya adalah itu pasti selundupan dari orang tuanya. Kalau ada yang pakai sepeda Brampton, itu mereknya, itu pasti juga disusupkan dari yang punya orang tuanya. So jangan melihat laki-laki hari ini, tapi lihatlah potensi laki-laki di waktu yang akan datang. Kan kelihatannya laki-laki mana yang masa depannya sukses, mana yang masa depannya suram, kan kelihatan. Dari wajah juga kelihatan. Gimana cara melihatnya? Kalau teman-teman mau lihat wajah yang kira-kira sukses, lihat yang keringnya lebih banyak daripada orang lain. Lihat yang goretan wajahnya itu lebih banyak tanda dia serius bekerja selama ini. Lihat kelopak matanya yang Masya Allah tebal banget, tanda dia bergadang ngurusin kehidupan selama ini. Bener, Teh Lina istri saya kenapa milih saya coba? Teman-teman jangan lihat Ahilman hari ini. Hari ini saya kan agak lumayannya begininya, ya lumayan bening, glowing misalnya gitu ya. Ini saya berubah setelah saya menikah. Dulu sebelum saya menikah, kan saya menikah sangat muda banget ya, 21 tahun saya nikah. Alvin itu yang mungkin teman-teman tahu, itu mentornya saya. Likonya ngajinya dengan kita. Ketika mau menikah dengan istrinya, dia bertanya sama kita, Ustadz mana ya Alvin mau nikah muda, gimana, setuju apa enggak? Ustadz termasuk influence yang menguatkan Alvin buat menikah di usia muda. Kenapa? Kan Ustadz meyakini sekali laki-laki sebelum dan setelah menikah itu berubah, beda, tergantung milih perempuannya. Benar. Maka perempuan yang hebat bukan bisa menerima laki-laki yang luar biasa menjadi luar biasa, itu biasa. Tapi perempuan yang bisa merubah laki-laki yang biasa jadi istimewa. Makanya so there please young brothers, jangan salah memilih perempuan. Pilihlah perempuan yang awal-awal mau diajak makan dengan garam. Jangan diajak ke restoran yang mahal, biasa. Tapi ajak dia puasa 40 hari lamanya. Pasti maut, pertama pasti itu meninggal itu. Ajak dia capek dulu, ajak ripuh dulu, ajak naik angkot dulu, ajak turun-turun dulu, ajak becek-becekan dulu, ajak capek dulu. Jangan langsung enak.
Karena barangkali ketika dia mau antum enak, karena bukan karena antumnya, tapi karena fasilitas yang antum miliki buat kasih ke dia. Makanya akhwat, jangan lihat laki-laki sekarang, kan sekarang mah nggak jelas begini, yang nggak jelas ya, majesu semua lah gitu. Jangan melihat itu, tapi lihat potensi rezekinya, sabarnya, syukurnya, disiplinnya, kerja kerasnya, banting tulangnya. Makanya tadi Ahilman bilang, cari yang luar biasa keringatnya, yang capek luar biasa, berangkat pagi. Kenapa? Karena kalau dia sudah berani memperjuangkan hidup, maka insya Allah ketika hidup sama antum pun, dia akan berani memperjuangkan antum sampai kapanpun. Yang paling simple, kalau lagi taklim, jangan lihat dan pilih laki-laki yang kalau taklim duduknya nyender ke tembok. Jangan, itu bahaya. Kenapa Ahilman? Karena ketika antum memilih laki-laki yang nyender ke tembok, itu filosofinya adalah laki-laki yang tidak akan bisa bertanggung jawab. Bagaimana caranya dia menjadi sandaran hidup di rumah tangga kita? Hidupnya aja nyender di tembok, kan gak nyambung. Jangan. Ini ilmu banget agar teman-teman bisa memahami. Makanya Remisha kan suka ambil foto dari atas tuh, dari belakang. Nah itu di tag tuh, cari yang duduknya di tengah, dibuletin. Yang mana Ahilman? Semuanya buletin. Makin ketika nggak punya kejelasan pilih yang mana. Buletin. Oke. Pertama yang harus teman-teman pahami, hidup di dunia ini selalu menitipkan pesan kepada kita tentang sebuah pilihan. Hidup di dunia ini selalu mengarahkan kita tentang sebuah pilihan. Bahkan ketika bicara pilihan, itu bukan hanya kita yang harus memilih, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memang selalu memilih dalam kehidupan kita. Kan berapa kali Ahilman bilang, hidup kita itu kan antara B, C, dan D. Hidup kita itu antara B, C, D. B-nya artinya birth, lahir. D-nya artinya death, meninggal. Di tengah adalah choice. Catat pas status tuh. B. Jadi hidup kita tuh antara lahir, antara mati, di tengahnya ada apa? Pilihan. Sok Ahilman tanya, teman-teman datang taklim ke sini malam ini, pilihan atau paksaan? Pilihan. Teman-teman yang duduknya nyender ketika taklim, pilihan atau kebiasaan? Kebiasaan. Tapi semuanya itu diukur karena pilihan-pilihan. Dan semua di antara kita itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka aku berikan kesempatan kepadamu untuk fujur atau untuk bertakwa, untuk ada di bawah atau ada di atas, untuk buruk, untuk baik. Itu pilihannya ada di kita. Nah, hanya yang harus teman-teman yakini, ketika teman-teman hidup dunia, pasti pun akan ketemu dua skenario. Kenyataan itu disebut dengan takdir, kan? Takdir itu nanti ada dua, kan? Ada takdir mubram, ada takdir muallaq. Takdir apa? Ada mubram, ada takdir muallaq. Coba Ustaz tanya, mubram dengan muallaq beda atau sama? Beda. Di mana bedanya? Di situ. Baik ya, nggak usah jawab itu. Kalau nggak tahu jawabannya wallahu a'lam. Ya, beda atau sama? Bagus ya. Jawabannya beda. Di mana bedanya? Wallahu a'lam. Itu lebih baik jawabannya daripada di situ. Aku juga tahu itu di situ. Ya, kalau nggak tahu nggak usah ya. Ustadz, apa bedanya? Mubrom itu takdir yang tidak bisa dirubah. Teman-teman mau jungkir balik, kaki di kepala, kepala di kaki, kesana kemari, mencari alamat, palsu lagi, jauh luar biasa. Mau merubah mubrom ini nggak bisa dirubah. Apa contohnya Ustadz Hilman? Contohnya lahir.
Teman-teman nggak bisa pengen lahir tanggal cantik. Ustadz, aku mah mau lahir teh tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 biar jadi Harbolnas. Itu nanti bisa dirayakan oleh semua orang yang mau belanja online. Ustadz, nggak bisa, nggak bisa. Hatta misalnya, teman-teman, tapi kan Ustadz ada orang yang sesar, tapi kan yang milih bukan teman-teman yang dikandung, bener tuh? Nggak ada yang bilang sama orang tuanya, ayah boleh nggak aku lahirnya tanggal 12? Nggak ada. Itu pasti, itu orang tuanya yang menentukan, dan Allah yang menentukan ujungnya. Kelahiran nggak bisa nawar. Teman-teman juga nggak bisa nentuin pengen mati di tanggal berapa, nggak bisa. Ustadz, aku mah mau mati tanggal 1 Januari aja. Kenapa? Biar sama perayaan dengan tahun baru. Jadi agar semua orang ketika merayakan tahun baru dia ingat dengan kematian saya. Ustadz, nggak bisa, nggak ada. Teman-teman juga nggak bisa milih pengen lahir dari orang tua yang seperti apa, nggak bisa. Ustadz, aku mah pengen kalau lahir dari orang tuanya siapa? Barak. Emang kenapa? Biar jadi adanya Reno Barak. Aku teh nggak bisa. Udah ketentuannya begitu, lahirnya begitu, matinya begitu, orang tuanya begitu. Sama kayak wajah teman-teman. Ini mubrom takdirnya. Teman-teman gak bisa milih, Ustadz, aku teh kenapa ya? Kok dilahirkan begini? Emang kenapa? Perasaan dulu ayah aku dan ibu aku pas ngandung aku bacanya surat Yusuf deh. Tapi pas keluar aku nggak kayak Yusuf begini ya. Terus saya gampang aja ngelihatnya. Kamu nyadar nggak? Lihat aja bapak kamu kayak gimana tuh. Iya, kok aku hitam gini? Ustadz, kan Yusuf mah gantengnya, Arab itunya keren mancung. Atau lihat aja bapak kamu hitam kereng begitu, ya pasti akan mirip sama bapak kamu kalau begitu mah. Ustadz, kenapa ya? Perasaan dulu ibu aku waktu ngandung bacanya surat Maryam gitu deh. Emang kenapa? Kok aku nggak secantik Maryam ya? Malah yang aku keluar tuh jadi begini, badan aku jadi gemuk nggak jelas begini. Oh, mungkin dulu bacanya Alfil kali, jadi surat gajah meren keluar. Itu nggak bisa nawar, teman-teman. Makanya di antara para ulama salaf ketika ditanya hukum operasi plastik, hukumnya haram. Kenapa? Karena mengubah daripada takdir. Tapi kan Ustadz, ada yang membolehkan hukum operasi plastik. Boleh, tapi dengan sebab, ada alasan. Misal karena sakit, kecelakaan, kebakar, itu boleh operasi plastik. Tapi kalau nggak ada hujan, nggak ada angin, pengen dioperasi plastik, itu hati-hati. Yang ada mengambil uang ini, nggak apa namanya, uang APBN. Karena jadi selir, jadi direktur utama, hidungnya jadi keluar kemana meni. Teman-teman, udah ini teh udah yang paling cakep menurut Allah mah. Bener. Teman-teman nih yang ikhwan, antum jangan pernah merasa, kenapa ya aku teh menikah kayak gini wajahku teh. Dari kanan mirip Jeremy Teti, dari kiri Jeremy Thomas, dari depan Tom and Jerry. Kan nggak jelas, nggak bisa itu. Udah. Sama teman-teman juga, jangan kemudian Ustadz, aku mah dulu waktu 10 tahun itu aku tuh cantik banget loh. Sebelah kanan aku mirip Krisdayanti, kiri Desi Ratnasari, tengah Asanti, depan Poati. Nggak bisa. Jadi udah, itu udah yang terbaik. Teman-teman nggak bisa nawar, itu namanya takdir mubrom. Hujan pengen turunnya kapan, rezeki dan segala macam yang barangkali sudah dituliskan. Tapi ada yang namanya takdir mu'allak. Takdir mu'allak itu kenyataan dalam hidup yang disebabkan oleh ikhtiar teman-teman. Jadi ada faktor ikhtiarnya, itu mu'allak namanya. Contoh, teman-teman hadir di sini, takdir atau bukan? Takdir, tapi namanya takdir mu'allak. Maksudnya teman-teman yang ngusahain datang ke sini, betul apa enggak? Enggak mungkin teman-teman tiba-tiba bim salah bim jadi apa? Cering, enggak mungkin. Nggak mungkin tiba-tiba ada di Masjid Raya Bintaro Jaya malam ini. Kalau teman-teman nggak naik angkot, teman-teman nggak mesen online, teman-teman nggak pakai motor, teman-teman nggak pakai mobil, kan nggak mungkin. Walaupun kejadiannya sudah dicatat oleh Allah. Si fulan akan ada di sini, si fulan ada di sini, tapi yang mengejarnya itu teman-teman sekalian, namanya takdir mu'allaq. Jelas sampai di sini? Teman-teman kerja sekarang berkarir,
Jangan bilang begini, udahlah, udah mah ini mah takdir aku udah begini, aku nggak bisa berubah lagi, udah begini aja. Nggak bisa. Mu'alak itu bisa diperbaiki. Teman-teman milih kerjaan sekarang itu bukan tiba-tiba datang bim salam bim abrakadabra. Pasti ada prosesnya, betul apa enggak? Termasuk jodoh. Jodoh itu takdir mu'alak. Nggak bisa teman-teman bilang begini, ah nggak apa-apa, udah kata Ustaz Hilman juga jodoh aku mah sudah ada, tapi diam we terus membatu di gua Hiro. Nggak bisa. Kieu we di kamar diem, udah kata Ustaz Hilman juga cukup, jodoh sudah tercatat 50.000 tahun yang lalu di Lauhul Mahfuz, tapi teman-teman nggak keluar rumah. Siapa yang bisa kenal sama teman-teman? Emang teman-teman Maryam yang tiba-tiba datang kemudian langsung punya anak mengandung? Kan enggak juga. Berarti kudu kumaha, kudu ikhtiar. Makanya di Al-Hujurat ayat 13 Allah sampaikan kan, lita'arofu. Ta'aruf itu maksudnya apa? Dua-duanya kudu ta'aruf, saling mengenal. Cuman beda cara mengenalnya. Laki-laki mengejar, perempuan dikejar. Laki-laki memilih, perempuan dipilih. Jangan kebalik. Sekarang mah laki-laki pilih, perempuan memilih. Nggak nyambung dengan teorinya itu namanya. Ustadz, aku mau sama ikhwan itu. Kenapa? Emang soleh banget. Kalau baca Quran bikin aku nangis. Nangis kenapa? Iya bacaannya terbata-bata gitu. Jadi aku teh suka sedih ngelihat dia kalau baca Quran teh. Suka merasakan begitu. Teman-teman, bukan nggak boleh ya, tapi nggak pas aja teman-teman milih seperti itu. Terus tapi ya Ustadz, dia sih bagus bacaan Qurannya, meni enak banget, tapi gitulah Ustadz, kenapa casingnya kenapa mengkhawatirkan Ustadz? Aku teh takut kalau aku nikah sama dia jadi bahan gibah buat yang lain. Kenapa? Ya kan kalau aku kan sempurna begini Ustadz, cantik gitunya, sedang dia teh begitulah Ustadz, nggak jelas casingnya teh. Nah ada lagi yang lain Ustadz, tapi ada lagi ikhwan lain, ini mah casingnya teh meni ganteng banget, cuman ya gitulah dia teh ilmu agamanya meni agak kurang banget. Terus ya ditambah duitnya tuh nggak ada. Kalau makan malam sama aku teh dia suka ada alasannya, dompetnya ketinggalan lah, kadang-kadang apa aja ada alasan, jadi aku aja yang terus ngeluarin. Terus satu lagi, ada lagi teman-teman, akhwat tidak punya kapasitas buat milih seperti itu. Itu tugasnya ikhwan. Teman-teman akhwat itu dipilih dengan cara apa? Memantaskan diri. Makanya Ustadz mah paling sebel kalau ada akhwat yang nikah belum, tapi di bio Instagramnya sudah nulis Miss Firman, padahal belum menikah itu teh, tapi dia udah ngetek duluan Missnya di bionya itu. Udah we tulis yang paling gampang mah, perempuan solehah yang berniat menikah di usia muda. Udah begitu, open order, PO. Kan kelamaannya di open order segera gitu. Jadi teman-teman, so please ya, ini bicara takdir ada mubrom mu'alak. Nah ketika bicara kenyataan hidup nih, punten, ketika bicara kenyataan hidup, maka di dalam Al-Quran kenyataan hidup itu ada dua. Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Apa Ustadz? Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah akan menimpakan kepada kamu sekalian wahai manusia, apa itu? Bisyarri, dengan sesuatu yang barangkali tidak menyenangkan dalam hidupmu, yang buruk-buruk. Atau wal khairi, dan aku akan berikan kebaikan-kebaikan kepadamu. Sebagai apa Ustadz? Fitnah, sebagai ujian dalam hidup kamu sekalian. Jadi kalau teman paham dengan ayat ini, tidak akan terus kehidupan kita berjalan mulus. Ada keburukan, ada kebaikan, ada bahagia, ada sedih, ada tawa, ada luka, ada tangisan, ada apa lagi? Ketawa,
ada canda tawa, ada resah gelisah. Itu pilihan dalam hidup, dan pasti semua orang akan menemukan fase itu. Ustadz, aku mah nggak maulah diuji sama Allah teh. Kenapa gitu? Suka nggak kuat aku mah. Suka pengen naik dari apartemen tingkat tinggi, turun ke bawah, dan aku ngerasa selesai masalah aku. Nggak bisa. Memang kalau teman-teman hidup, ciri yang paling utama adalah teman-teman akan dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua ujian, dikasih kebaikan, ujian, dikasih keburukan, ujian. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Punya kerjaan, ujian. Gak punya kerja, ujian. Belum menikah, ujian. Sudah menikah, ujian. Yang sudah menikah belum punya anak, ujian. Sudah punya anak, ujian. Jadi semua itu ujian. Maka so please jangan pernah bilang begini, kira-kira Hilman enak ya, orang lain mah hidupnya tuh nggak seberat masalah aku. Semua orang tuh punya masalah, cuman bedanya kamu kelihatan punya masalah, aku nggak kelihatan punya masalah. Kan wajahnya kelihatan punya masalah semua di sini mah tuh. Nggak usah kelihatan banget lah punya masalah itu. Semua orang juga punya masalah, cuman bedanya ada yang kelihatan nggak kelihatan. Terus Ustadz gimana kalau teman-teman lagi dikasih cara hidup seperti ini, ada keburukan, ada kebaikan, maka teman-teman nggak bisa lari dari apapun yang Allah berikan kepada kita. Coba teman-teman lari dari keburukan, emang kalau teman-teman lari selesai gitu masalahnya? Enggak kan? Sekarang bicara kebaikan, teman-teman merasa dikasih semuanya sama Allah, kemudian teman-teman nggak kembaliin ke Allah, apa yang terjadi? Kufur nikmat, teman-teman jadi jauh lagi sama Allah. Jadi semuanya tidak bisa dengan cara menghindar dari setiap skenario kehidupan kita. Karena menghindar tidak akan menyelesaikan masalah. Justru ketika teman-teman punya persoalan, hadapi persoalan itu. Karena kadang-kadang persoalan itu tidak sebesar apa yang kita bayangkan. Kecil kok. Contoh, datang undangan dari mantan. Langsung atuh dah. Di memori kita tuh kebayang-bayang bakso yang belum dibayar sama dia. Kebayang nasi goreng yang tiap malam Rabu dia kirimkan ke kosan kita. Kebayang martabak telur yang kadang dia minta uangnya dari kita. Kebayang semua memorinya. Tiba-tiba dia datang dengan surat undangan nikah dengan perempuan yang seharusnya aku ada di sana, Ustadz. Kenapa orang lain? So, teman-teman kalau begitu gimana caranya? Banyak di antara kita lari dari kenyataan. Teman-teman terima undangan itu, kemudian teman-teman bakar, teman-teman sobek-sobek, buang. Pertanyaan saya, emang kalau teman-teman nyobekin dia nggak jadi nikah gitu? Karena teman-teman nyobekin dia nggak jadi nikah, kemudian lukanya jadi hilang, kan nggak juga. Jadi gimana Hilman? Kalau datang mantan ngundang kita, so please datang ke undangan itu. Tegar dong, datang, janganlah dari kenyataan. Bismillah, tek tek tek. Kalau bisa kita belum punya gandengan yang sama, ajak orang tua kita datang, salaman, assalamualaikum, selamat ya, harusnya aku yang ada di sana. Kamu gak lihat apa? Harusnya kamu tuh suntangan sama ayah aku yang sekarang datang bersama aku ke sini. Tapi nggak apa-apa, udah selamat aja ya. Pergi, selesai. Lebih pelong daripada teman-teman nggak datang ke dia. Kebayang 7 turunan nggak datang, teman-teman. Aku nyesel banget nggak datang, ya Allah kenapa ya, mau datang nggak datang nggak datang. Bisa nggak ya dia ulangi lagi nikahnya, ya Allah kemudian nggak bisa. Datang, selesai. Malah kalau bisa ketika ada undangan, teman-teman langsung yang pertama, kamu nikah ya, Masya Allah, selamat ya, aku boleh nyumbang nggak buat kamu? Nyumbang apa? Nyumbang 1 lagu. Oh kamu mau nyanyi di ikut? Nggak sih, takut aku baper banget. Emang kenapa? Aku mau ngasih sesuatu sama kamu. Apa? Udah ada dokumentasinya atau belum? Emang kenapa? Biar nanti waktu nikahan kamu dari aku aja semua dokumentasinya. Kamera, foto dari aku semua. Beneran? Bener. Kok kamu baik banget sih? Iya.
Di hati dia, emang sengaja nanti aku fotoin, aku bakar semua fotonya biar dia nggak punya memori pernikahan sama istri. Jangan gitu dong. Jahat banget sih teman-teman. Kalau bisa begini sama dia, kamu udah bentuk panitia belum pernikahannya? Emang kenapa kamu jadi bantuin panitia? Iya, aku mau bantuin panitia. Kenapa? Biar lukaku bisa kebalas dengan cara berbuat baik kepadamu. Nggak apa-apa. Mau bagian apa? Aku mau bagian cuci piring. Kenapa emangnya? Iya, kalau aku kesel aku banting piring itu agar orang yang datang puasa semua datang ke sana. Tegar dong, kan teman-teman tahu hidup ini pasti ada keburukan, ada kebaikan. Kalau teman-teman sedang diuji oleh Allah, jangan pernah salahkan soal ujiannya, tapi salahkan apa? Jawaban. Karena nggak ada orang yang ikut ujian menyalahkan soal ujian, pasti yang salah apanya? Jawabannya. Ustadz, udahlah, aku mah hopeless dalam hidup aku mah. Kenapa? Udah, aku mah entah gimana ya cara pegang kemana-mana lagi, udah males. Apalagi dengar namanya laki-laki. Enggak, di mata saya semua laki-laki sama. Ya iyalah, kamu mah lihat laki-laki itu terus sih. Lihat Demisha, kan sama aja gitu. Banyak di sini yang beda gitu maksudnya. Buka mata kita, tidak semua keburukan itu menjadi keburukan. Maka caranya Ustadz Hilman, gimana biar kita tegar menghadapi kenyataan dalam hidup? Gimana caranya biar kita kuat menghadapi dalam hidup ini setiap apapun takdir skenarionya? Jawabannya ada di surat Al-Baqarah ayat 152 153. Sampai jam berapa kita kajian ini hari ini? Sampai jam 11, baik ya. Antum sampai jam 11 ya di sini sendirian, sama security di depan ada temen kok ya. Surat Al-Baqarah 152 153. Coba dibuka. Ini rumus yang menurut Ahilman sih ampuh banget lah, biar teman-teman gak harus lari di kenyataan, biar teman-teman bisa enjoy with your life, teman-teman bisa enjoy dan tenang dengan menjalani kehidupan ini. Surat apa tadi? Surat Al-Baqarah 152 153. Baik, pertama langkahnya adalah fazkuruni azkurukum. Kata Allah, ingatlah aku, maka aku akan ingat kepada kamu sekalian. Langkah pertama, ketika teman-teman mendapatkan skenario takdir apapun dalam hidup, langsung ingat siapa? Allah. Jangan menyandarkan apapun kepada selain Allah. Konsekuensi logis ketika teman-teman menghadapi hidup ini dan menyandarkan kepada selain Allah, maka siap-siap teman-teman akan mendapatkan kekecewaan. Jangan terlalu berharap kepada manusia, karena manusia itu ucapan dan hatinya mudah berubah. Tuh, catat. Tapi berharaplah kepada Allah yang janjinya pasti, semua ketentuannya yakin yang terbaik dalam kehidupan kita. Ustadz, aku teh udah lama banget sama dia teh, udah yakin banget sama dia teh, tapi kenapa dia teh dengan mudahnya mencampakkan aku di pinggir jalan? Bintaro Ustadz. Kita teh pernah marah-marahan ketika malam hari, aku bilang sama dia, turunin aku di depan. Waktu itu begitu Ustadz. Aku kira dia tuh gak turunin aku Ustadz. Ternyata dia tuh mencet set, pijit rem. Kata dia, udah kamu turun di depan. Terus aku jawab, kamu gak peka ya? Turun aja udah, ngapain di situ terus? Akhirnya terjadilah Ustadz perpisahan. Terus sampai sekarang gimana? Aku gak punya sandaran lagi Ustadz. Sakit hati aku tuh Ustadz. Kenapa bisa sakit? Karena teman-teman terlalu berlebihan menyandarkan kepada laki-laki itu. Bukan salah laki-laki itu, salah teman-teman yang menjadikan fokusnya jadi salah. Manusia itu bukan gak bisa jadi sandaran, memang hakikatnya gak akan pernah bisa jadi sandaran.
mau sampai kapanpun. Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu makhluk yang penuh keluh kesah gelisah. Al-Ma'arij 19. Nggak bisa. Bukan dia nggak layak, bukan dia nggak pantas, bukan dia nggak bisa. Memang salah teman-teman yang menjadikan manusia sebagai sandaran. Kalau dijadikan sandaran sampai hari kiamat kurang 2 hari pun, pasti teman-teman kecewa. Jadi gimana Ustaz? Jangan menjadikan sandaran. Teman-teman kerja punya bos, bos bisa selesai. Betul? Teman-teman punya orang tua bisa selesai. Makanya Ahilman sama istri suka bilang begitu juga. Bunda, jangan terlalu berlebihan mencintai ayah. Takutnya ayah dicintai sama yang lain juga. Betul tidak? Ada yang salah yang saya sampaikan? Coba misalnya Ahilman tiba-tiba jam 10, ini kan malam Jumat ya, harusnya malam Jumatnya malam terbaik buat saya sama istri. Coba halo, mikir atau remisnya kamu teh malah senyum-senyum aja. Ini teh mana mendadak lagi dipanggilnya ke sini teh. Ini kan waktu terbaik saya buat istri. Tapi kenapa saya mau? Berarti kan ada orang yang masih butuh saya juga. Akhirnya saya mendoakan istri saya dengan siapa? Dengan teman-teman sekalian. Ini masih mending sama teman-teman. Gimana kalau sama yang lain? Halo? Jadi nggak usah sedih begitu, santai aja. Catat baik-baik, kalau kita tidak ingin pernah merasa kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Itu rumus hidup tuh. Catat buat status. Jangan lupa Ahilman Fauzi. Itu ada hak cipta, teman-teman. Kalau kita tidak ingin pernah merasa kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Dan yang bikin sakit itu ketika kehilangan bukan kehilangannya, karena teman-teman terlalu memiliki apa yang tidak harus kemudian kita miliki. Betul apa enggak? Teman-teman kenapa sakit hati coba sama mantan itu? Coba kenapa? Karena teman-teman menyimpan mantan di hati teman-teman. Harusnya mantan tuh nggak disimpan di sini, karena dia pasti akan menyakiti hati kita. Makanya Ahilman berkali-kali bilang, teman-teman yang hari ini pacaran, sesungguhnya dia sedang menyiapkan sakit hati yang tertunda saja. Kalau dia paham, dia nggak pernah mau pacaran. Kalau ada laki-laki yang mendekat kepada dia, benar, truth or dare? Ini mau kebenaran atau mau tantangan kira-kira? Mau pilihannya mau seperti apa? Mau serius atau enggak? Kalau enggak serius, enggak usah main-main. Hati ini bukan time zone yang bisa dibuat mainan seperti itu. Makanya akhwat antum jangan banyak basa-basi sama ikhwan itu. Ketika dia assalamualaikum, enggak usah banyak basa-basi, langsung aja. Mau serius, hayu. Enggak usah. Sama antum juga laki-laki. Kalau antum mau main-main, enggak usah begitu-begitu. Ngapain? Perempuan itu, Masya Allah, hatinya lebih sensitif daripada kita laki-laki. Kalau antum menyakiti hati perempuan, antum sama dengan menyayat hati kesensitifan dia. Makanya kenapa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke hati? Kenapa coba? Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah? Kenapa coba? Kenapa perempuan tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas? Kenapa? Masya Allah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, perempuan itu tidak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah karena posisinya bukan untuk disakiti dan dicaci maki. Perempuan tak diciptakan dari tulang bagian kepala karena perempuan bukan makhluk untuk disanjung dan dipuja. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke hati karena posisinya untuk dihormati dan dihargai. So sweet banget kan? Makanya teman-teman sekalian, pertama, kalau teman-teman dapat takdir dari Allah apapun itu, ingat Allah. Fazkuruni azkurukum. Ingat aku ingat kepada kamu sekalian. Yang kedua, washkuruli wal takfurun. Syukuri apa yang terjadi. Allah tuh nggak mungkin salah alamat ngasih ujian sama kita, yakin. Nggak mungkin kok ujian SD dikasih ke anak SMP, betul apa enggak?
Gak mungkin soal SMP dikasih ke anak SD. Kalau teman-teman sekarang dikasih kenyataan yang mungkin pahit dalam kehidupan kita, yakin saja, karena teman-teman yang dipercaya oleh Allah bisa menghadapi itu semua. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka nggak akan pernah ada ngerasa bahwa kok aku sih, kenapa harus aku sih, kenapa aku ya, nggak akan. Semua yang terjadi, washkuruli wala takfurun. Ya Allah, makasih ya Allah. Mungkin ini caramu, kenapa aku putus sama orang itu, karena engkau lagi nyiapin yang terbaik daripada orang itu. So simple. Teman-teman di PHK dari kerjaan, ya Allah, padahal aku udah sayang banget sama bosnya, sama kerjaannya, ya Allah. Aku udah sayang banget sama kerjaan itu, ya Allah. Kenapa tiba-tiba dihilangkan? Karena barangkali Allah sedang siapkan pahala sabar. So semuanya jadi baik, teman-teman. Asal teman-teman bersyukur. Makanya nanti ketika bersyukur itu ada dua kalimat kan, ada yang namanya syukur, ada yang namanya syakur. Ini beda. Coba, syukur dengan syakur beda atau sama? Beda. Di mana bedanya? Walau alam, ya. Jangan jawab lagi di situ, jangan ya. Kalau syukur itu berterima kasih kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Tapi kalau syakur itu berterima kasih kepada Allah walaupun yang datang bukan yang sesuai dengan keinginan kita. Makasih ya Allah, makasih ya Allah. Nggak ada kalimat, Allah, kok kamu gitu sih sama aku? Aku udah tahajud tiap malam, udah doa tiap pagi, udah sedekah tiap saat, kok dikasih yang begini? Jangan pernah bilang seperti itu. Karena Allah nggak mungkin salah paham, Allah nggak mungkin salah takdir, Allah nggak mungkin salah meletakkan. Kadang kita yang salah nerima apa yang Allah berikan. Syukuri apa yang ada. Kan ada lagunya. The Massive berkata dalam sebuah lagunya kan gitu. Kumaha lagu nate kan gitunya. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Jangan nyari yang gak ada, cari yang ada. Ustadz, ada sih yang mau sama saya. Udah itu, ngapain terbabi buta dengan yang gak ada? Aku mau si ini, si ini, si ini, si ini. Hello, dia gak mau sama kamu. Yang si ini sampai kapan? Atau udah ridet kalau gitu mah tuh. Rudet, rungsing, riuh. Iya, kamu mau dia, dianya nggak mau sama kamu. Ya udah nih, ini ada yang mau nih, ada laki-laki yang tulus datang dengan keadaannya, mau terima kamu apa adanya. Mau pilih yang kayak gimana lagi sih? Sekarang ada kerjaan, sekarang dengan kerjaan kita, gajinya berharap 2 digit misalnya teman-teman. Tapi yang datang 2 koma, tanggal 2 sudah koma misalnya gitu. Bagaimana mungkin teman-teman dikasih yang 2 digit, kalau yang 2 koma aja teman-teman belum bilang makasih sama Allah. Gimana mungkin teman-teman dikasih yang 2 digit, kalau yang 2 koma aja belum teman-teman syukuri dulu di hadapan Allah. Gimana mungkin akan datang pangeran berkuda putih datang ke rumah kita, kalau yang sekarang jalan kaki aja teman-teman campakan begitu saja. Kamu mau deketi aku, pikir gak sih kamu itu siapa? Kamu punya cermin gak sih buat deketin aku yang kayak princess anak begini? Kan nggak bisa. Teman-teman terima dulu, coba gimana nih, buka hatinya, sedikit hargai apa orang yang sudah berusaha buat kita itu. Baru setelah syukur, Ustadz kok masih belum juga ya, gimana? Langsung, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri wassalah. Sabar. Keempat, sholat. Dah. Teman-teman, kalau punya senjata ini, gak usah lari dari kenyataan. Dikasih takdir yang agak sulit, langsung sabar, sholat. Tidak ada tempat curhat yang paling baik kecuali waktu sholat, demi Allah. Tidak ada masa-masa yang paling romantis kecuali saat sholat. Sholat wajib, pastikan orang itu sholatnya baik, hidupnya baik. Orang itu sholatnya baik, rezekinya baik. Al-Isra, surat Toha ayat 132 itu. Wa'mur ahlaka bis sholat, dan bersabarlah dan perintahkanlah orang sholat, wastabir alaiha, dan sabar dalam sholatnya.
La nas'aluka rizqan. Kalau sholatnya udah benar, jangan pernah nanyain rezeki itu. Kenapa? Nahnu narzuquka, kami yang akan menjamin rezekimu. Wal akibatu littaqwa, karena itu akibat mereka bertakwa. Ayo, yang wajib sudah, naik yang sunnah, tahajud, duha dan segala macam. Teman-teman, kalau sudah ada lagi, kalau sudah tidak ada lagi pundak manusia untuk bersandar, maka jadikanlah sajadah untuk tempat bersujud. Kalau sudah tidak ada lagi manusia yang bisa mendengarkan curhatan kita, cukuplah berbisik kepada bumi, biarkan Allah yang mendengarkannya melalui lantunan doa-doa kita. Semoga kita semua mulai hari ini tidak pernah lari dari kenyataan, hadapi kenyataan itu, karena biasanya yang terasa sulit itu sebenarnya mudah dalam pandangan kita. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada pembawa acara sebelum saya tutup dengan doa. Baik, terima kasih Ustadz Hilman atas materi yang disampaikan pada tema lari dari kenyataan ini. Teman-teman, mengingat waktu sudah larut malam, kita buka 2 sesi tanya jawab. Yang pertama dari yang akhwat dulu ya. Untuk yang akhwat yang ingin bertanya dipersilakan. Ada yang mau bertanya atau tidak ada? Karena di sini kelihatannya murid baik semua. Di antara ciri murid baik yang tidak menyusahkan gurunya memang ya. Jadi memang nggak usah nanya mungkin. Ikhwan, ada yang mau nanya ikhwan? Ada? Kalau nggak ada, nggak berani nanya, nanti DM aja ke Ahilman Fauzi. Dah ya. Ahilman Fauzi. Kalau nggak berani nanya saat ini, silakan tanya. Kalau saya ada kuota, saya balas ya. Kalau nggak ada, ya teman-teman nanti isiin kuota saya. Insya Allah saya jawab. Barakallahu fikum. Baik, terakhir ya, seperti baik, biasa. Teman-teman, kita doa bersama nanti dipimpin oleh Ustaz Fauzi. Silakan Ustaz. Baik Mas Fadil, terima kasih. Teman-teman sekalian, sebelum kita pamit, mari sama-sama kita akhir pertemuan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah masuk hari Jumat, malam Jumat, hari Jumat. Kita tahu malam Jumat, hari Jumat adalah waktu mustajab untuk berdoa. Silakan siapkan duduk yang terbaik, yang ternyaman. Kita akan bermuhasabah, berdoa kepada Allah. Semoga Allah mendengarkan setiap doa-doa kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan kita. Kita tutup kedua mata kita. Tundukkan kepala kita masing-masing. Hadirkan Allah di hati kita semua. Seandainya bisa menangis, maka menangislah. Karena air mata yang menetes saat berdoa, tanda serius dia berdoa. Bahkan dalam hadis disebutkan, ada 3 air mata yang haram menyentuh api neraka. 1, air mata yang menetes karena bertobat di hadapan Allah. 2, air mata yang menetes karena rindu berjumpa dengan Allah. 3, air mata yang menetes karena kesulitan dalam hidup dan dia sedang menanti jalan keluarnya. Angkat kedua telapak tangan kita. Aminkan dalam hati doa-doa yang coba Ahilman bacakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rabb, terima kasih ya Allah, malam ini Engkau masih lembutkan hati kami. Terima kasih ya Allah, malam ini Engkau masih ringankan langkah kami. Terima kasih ya Allah, malam ini Engkau masih izinkan kami datang ke masjid ini. Kami mohon ya Allah, jadikan pertemuan kami malam ini pertemuan yang Kau ridhoi. Jadikan perkumpulan kami malam ini perkumpulan yang Engkau rahmati. Jadikan ya Allah setiap langkah kami ke tempat ini menggugurkan setiap dosa kesalahan kami. Ya Allah, Engkau tahu, Engkau mencatat, Engkau melihat seburuk apa kelakuan kami di masa lalu, sebanyak apa maksiat kami di masa lalu, sekotor apa hati kami, sejelek apa kelakuan kami, sejahat apa hari-hari kami, sebesar apa dosa kami ya Allah. Engkau tahu, mencatat semuanya ya Allah. Maka ya Allah ya Rabb, kami mohon di malam Jumat ini ya Allah, kami mengangkat kedua telapak tangan kami duduk di majlis masjid ini ya Allah. Kami mohon ampuni semua dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Ampuni semua maksiat yang pernah kami kerjakan ya Allah, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sembunyikan rapat-rapat sampai dosa yang kami buat terang-terangan, dari mulai dosa yang kami sengaja ya Allah sampai dosa yang tidak kami sengaja. Dosa mata dari sering melihat yang haram, dosa lisan dari pernah berbohong, pernah berdusta, pernah ingkar janji, pernah khianat. Allah, lisan dari pernah merendahkan orang lain, lisan dari sering menggibah tentang orang lain. Allah, maafkan tangan kami ya Allah yang barangkali pernah menyentuh yang haram, pernah bersentuhan dengan yang haram. Engkau tahu ya Allah, Engkau melihat kami ya Allah. Sepadai apapun kami menyembunyikan, yang Engkau tahu kelakuan kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kaki kami dari pernah melangkah ke tempat maksiat ya Allah. Entah berapa banyak tempat maksiat yang kami datangi dengan kaki ini ya Allah. Ya Allah, maafkan kami jikalau ada yang pernah syirik di hadapan-Mu, pernah ada yang percaya selain-Mu ya Allah. Maafkan kami jikalau pernah ada yang makan minum yang haram, ada yang pernah mabuk minuman keras. Allah, maafkan kami jikalau ada yang pernah berzina, zina mata, zina tangan, zina tubuh kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jangan tutup ampunan-Mu untuk semua dosa-dosa kami ya Allah. Jangan wafatkan kami sebelum Engkau terima taubat dosa kami ya Allah. Jangan Engkau keluarkan kami dari masjid ini ya Allah, kecuali Engkau ampuni semua dosa, 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 dosa. Apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb. Dosa kami kepada ayah ibu kami, bapak mamah kami. Maafkan kami jikalau pernah menyakiti hati orang tua kami ya Allah, pernah menyinggung perasaan orang tua kami, pernah membuat orang tua kami menangis karena kelakuan kami,
pernah membuat orang tua jengkel karena hidup kami. Allah, Allah, pernah membuat air mata orang tua kami menetes karena kelakuan kami, ya Allah. Teman-teman, kita doakan orang tua kita masing-masing. Kita mulai doakan ibu kita. Bayangkan wajah ibu kita masing-masing. Hadirkan wajahnya. Dialah perempuan yang paling hebat, perempuan yang paling kuat. Ya Allah, untuk ibu kami, mamah kami yang bernama, sebutkan nama ibu kita masing-masing. Ibu Haja Sophia, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, halalkan semua darah yang pernah keluar dari rahim ibu kami saat melahirkan kami. Halalkan ASI yang pernah kami minum saat kami bayi. Halalkan beras yang gendongan kami saat kami kecil, ya Allah. Halalkan semua, ya Allah, nakalnya kami saat kami kecil, ya Allah. Susah diaturnya kami. Ibu kami lelah, capek untuk kami, ya Allah. Sayangi ibu kami, ya Allah, sebagaimana ibu kami sayang kepada kami, ya Allah. Mama, Bunda, Bu, maafin Anda, Bu, banyak salahnya. Bayangkan wajah ayah kita, bapak kita masing-masing. Hadirkan wajah ayah kita. Dialah laki-laki yang paling hebat, laki-laki yang paling tangguh, berkorban tiap hari, tiap malam untuk kita. Ya Allah, untuk ayah kami yang bernama Bapak Hajar Rasyid, sebutkan nama ayah kita masing-masing. Ya Allah, halalkan semua keringat yang pernah keluar dari tubuh ayah kami, pernah banting tulang untuk kami, berkorban untuk kami, membela kami, ya Allah. Ya Allah, halalkan semua marahnya ayah kami, nasihatnya ayah kami, sayangnya ayah kami semua, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, seandainya orang tua kami masih hidup, panjangkan usia orang tua kami, ya Allah. Sehat afiatkan tubuh orang tua kami, ya Allah. Jangan kau wafatkan orang tua kami dulu, ya Allah, sebelum kami membalas kebaikan kepada mereka, ya Allah. Izinkan orang tua kami melihat kami sukses dulu, ya Allah. Izinkan orang tua kami bersamai kami nikah dulu, ya Allah. Izinkan satu saat kami menggenggam tangan ibu bapak kami haji umroh, ya Allah. Allah, Allah, Allah. Namun seandainya orang tua kami sudah wafat, ya Allah, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surgamu, ya Allah. Maafkan orang tua kami jikalau ibadahnya kurang, kan barangkali masa mudanya dihabiskan untuk mengurus kami. Maafkan jikalau ilmu orang tua kami kurang, ya Allah, karena mereka sibuk mencari nafkah untuk kami, ya Allah, ya Rabb. Allah, Allah, Allah. Sayangi orang tua kami, ya Allah, sebagaimana mereka sayang kepada kami saat kecil. Allah, siapapun di antara kami yang sedang menjalani hidup ini, ya Allah, mungkin ada yang sedang gelisah, ada yang sedang punya masalah, ya Allah, hadirkan jalan keluar untuk semua kesulitan kami, ya Allah. Teman-teman, silahkan berdoa sesuai dengan hajat dan keinginannya masing-masing. Ayo silahkan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sampaikan permintaan kita, sebutkan apa mau kita. Ya Allah, Kau yang memberikan kau sekut, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkau mendengar doa kami, ya Allah. Engkau mengetahui isi hati kami, ya Allah. Ya Allah, hadirkan ketenangan dalam hati kami, ya Allah. Kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, ya Allah. Jangan pernah tinggalkan kami sendirian, ya Allah, saat kami kesepian, ya Allah. Jangan tinggalkan kami sendirian saat kami tidak punya tempat bersandar terbaik dalam hidup ini, ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim, ya Allah. Mulai hari ini perbaiki hidup kami, perbaiki iman kami, perbaiki Islam kami, perbaiki ibadah kami semua, ya Allah.
sampai kemudian kumpulkan kami semua nanti di surgamu ya Allah, bertemu dengan Rasulullah, dengan sahabat Rasulullah, dengan para tabi'in atba'ut tabi'in, dengan para ulama, dengan guru-guru kami ya Allah. Jaga semua guru-guru kami ya Allah, guru-guru yang ikhlas membimbing kami ya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Satukan kami sampai di surga ya Allah, bersahabat di dunia, bertetangga sampai di surga ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman kiri dan kanannya, mohon maaf lahir dan batin.